pendengarku yang Allah muliakan, inilah pelajaran yang sebenarnya untuk ma'rifat mengenal Allah dan menghilangkan keduniawian, serta mempelajari ilmunya dengan mendiadakan atau menghilangkan diri tubuh pada tingkah laku kita. Maka tidak boleh lagi disebut Allah dan tidak termasuk lagi pada huruf H dalam pelajaran mematikan diri, seperti zat, sifat, asma dan af'al yang ada pada kita. Jika kita sudah tidak ada, memfanakan diri, inilah yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah. Maka bertemulah kita gaib di alam gaib, wujud di dalam wujud, zat di dalam zat, sifat di dalam sifat, asma di dalam asma, af'al di dalam af'al, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia, dan rasa di dalam rasa yang menerima zauq atau widdan. Al-qalbu kamassalil mura wa nazra fihi rabbahu. Hati manusia itu diumpamakan cermin. Apabila dilihatnya cerminnya, maka kelihatanlah Tuhannya yang rahasia. Karena rupa kita yang berada di dalam batin inilah yang diakui oleh Allah, sebab rupa dari rahasianya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-insan sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah tidak lain daripada zatku yang wajibal wujud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-qalbi hayati sirri ana illa ana. Di dalam misal itu hati, di dalam sirku adalah aku, rahasia segala insan yang ada di dalam batin. Demikianlah yang sebenarnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafallah fahuwa Allah. Dengan sesungguhnya, siapa yang mengenal Allah, maka ia bernama Allah dan Muhammad. Karena hayat itu adalah hidup dengan sendirinya yang berasal dari hayyun. Sedangkan manikam itu artinya ketuhanan. Itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dizahirkan kepada Muhammad dan Adam serta insan dari kenyataan kelakuan yang disertai dengan sifat hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Banyak orang melakukan sholat tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya saja. Mereka hanya makan serabutnya. Padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budi. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah keji dan munkar, namun mereka tidak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangainya buruk? Masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Syekh, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholat dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi